menentukan topik yang kedua, yaitu tentang median. Nah, median itu median itu adalah nilai tengah, teman-teman ya. Jadi menentukan nilai median kalau data tunggal itu tetap berbeda sama data berkelompok. Kalau data berkelompok di sini ada rumusnya seperti ini, teman-teman. Median sama dengan L ditambah setengah dikali N dikurangi FK, kemudian dibagi Fn, kemudian dikali P. Nah, di sini perlu diketahui L, pengertian dari L itu adalah tepi bawah kelas median ya. Tepi bawah kelas median. Maka nanti sebelum kita cari nilai median ya, maka kita harus menentukan di manakah letak kelas median ya. Tepi bawah kelas median kemudian ditambah setengah dikali N. N itu artinya sama dengan total frekuensi, teman-teman ya. Banyaknya datum seperti itu. Ini sama artinya N. Kemudian FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian untuk FM adalah frekuensi kelas median itu sendiri, dan di sini adalah panjang kelas. Panjang kelas dari 50 sampai 54 seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Datanya masih sama seperti yang tadi. Kemudian di sini kita lengkapi dengan frekuensi kumulatif, teman-teman ya. Frekuensi kumulatif tujuannya untuk mempermudah kita menentukan di manakah letak median seperti itu. Oke, langsung kita isikan saja frekuensi kumulatif. Frekuensi untuk kelas pertama masih tetap 8, belum ada tambahan kelas berikutnya, maka di sini tetap 8. Kemudian frekuensi untuk kelas pertama diakumulasikan, ditambahkan dengan frekuensi pada kelas berikutnya. Jadi 8 ketambahan 9 lagi menjadi 17, teman-teman ya. 17. Kemudian 17 ini adalah kumulatif dari frekuensi kelas pertama dan kedua. Begitu seterusnya kita tambahkan sampai nanti totalnya sejumlah 50. Oke, setelah 17 kita tambahkan dengan frekuensi kelas ketiga. 17 ditambah 12 berapa, teman-teman? Di sini 29 ya. 29. Kemudian kita lanjutkan tambahkan frekuensi kelas keempat, berarti 39. 39 ditambah 6 45. 45 tambah 5 50. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi maksud daripada frekuensi kumulatif itu bisa kita gunakan untuk menentukan letak median atau letak datum yang dimaksud. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Di sini frekuensi kumulatif sejumlah 8, artinya pada kelas pertama itu dihuni oleh datum pertama, kedua sampai datum ke-8. Itu masuk kategori kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua di sini diisi oleh datum ke-9 ya, karena setelah 8 tadi kelas pertama, kita lanjut datum ke-9 maka masuk kategori kelas kedua. Maka di sini datum ke-9 sampai datum ke-17. Kemudian berikutnya di sini datum ke-18 sampai 29. Begitu seterusnya, teman-teman ya. Di sini datum ke-30 sampai 39. Kemudian di sini datum ke-40 sampai 45. Datum ke-46 sampai 50. Seperti itu, teman-teman ya. Itu fungsinya frekuensi kumulatif. Oke, langsung saja kita tentukan. Sebelum ke sini kita tentukan di manakah letak median, teman-teman ya. Di sini ada 6 kelas. Kita tentukan letak median dengan rumus. Karena pengertian daripada median itu adalah nilai tengah setelah data terurutkan ya. Kebetulan di sini memang sudah urut. Maka nilai tengahnya adalah cukup kita 50 datum kita bagi 2. Berarti 50 dibagi 2 adalah 25, teman-teman ya. Jadi median, letak median adalah datum ke-25. Sini, saya lengkapi di sini ya. Letak kelas median adalah datum ke N per 2 sama dengan datum ke-50 dibagi 2, artinya datum ke-25. Datum ke-25 kalian simak, teman-teman. Masuk kategori kelas yang mana? Datum ke-25 itu
Nah, sini teman-teman ya, datum ke 25 karena di sini datum ke 18 sampai 29, maka 25 ikut ada di dalamnya di sini. Maka ini kelas ketiga merupakan kelas median. Coba kita kasih simbol kayak gini. Nah, ini artinya kelas median teman-teman ya. Kita fokus pada kelas median. Sekarang kalau kelas median sudah kita tentukan, kita lihat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam rumus. L, tepi bawah kelas median. Ini kelas median, maka tepi bawahnya adalah di sini ya. Ini kita fokus di sini nanti. Setengah N itu bisa setengah dari 50 ya. Kemudian di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita fokus frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas median, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 17. Nah, kemudian untuk di sini FM adalah frekuensi kelas median itu sendiri, maka kita fokus pada frekuensi untuk kelas median. Maka nilainya di sini 12 teman-teman. Kemudian ada lagi panjang kelas. Panjang kelasnya kita hitung teman-teman ya. Panjang kelas boleh kita lakukan dengan cara manual. Kalau manual berarti kita menghitungnya mulai dari 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti panjang kelas ada 5 ya. Ada 5. Kalaupun kita ingin menggunakan rumus itu boleh. Kita gunakan tepi atas dikurangi tepi bawah. Ingat teman-teman ya, 50 sama 54 itu bukan tepi bawah, tepi atas, tetapi batas bawah ini batas atas untuk kelas pertama. Kalau tepi bawah sama tepi atas, kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 ya. Kemudian kalau tepi atas berarti batas atas kita tambahkan 0,5 seperti itu ya. Kemudian apalagi ini tepi bawah kelas median sudah, semuanya sudah. Panjang kelas tadi ya. Panjang kelas berarti 5 tadi ya. Kalau misalkan kita gunakan rumus panjang kelas, kita kasih simbol P. Panjang kelasnya itu tepi bawah tepi atas kelas. Misalkan di sini ya 54 ditambah 0,5 berarti 54,5. Kemudian dikurangi teman-teman, dikurangi tepi bawah kelas. Nah, di sini 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5. Nah, maka nanti di sini jawabannya adalah 5 teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak pengen ribet seperti ini, kalian boleh menggunakan manual. Kalian hitung manual. Misalkan lewat sini nggak apa-apa. Kelas ke-4 boleh 65, 66, 67, 68, 69. Nah, berarti panjang kelas ada 5 gitu teman-teman ya. Semua unsur sudah dipenuhi, tinggal kita substitusikan ke rumus teman-teman. Nah, di sini tepi bawah kelas median. Ini batas bawah, maka tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5, maka jawabannya adalah 59,5 ya. 59,5. Kemudian ditambah setengah dari N. N-nya tadi 50 teman-teman. Totalnya 50. Kemudian kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median 17. Kemudian kita bagi dengan frekuensi kelas median 12. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya tadi adalah 5 teman-teman ya. Nah, langsung kita hitung 59,5 ditambah 50 dibagi 2, 25. 25 dikurangi 17 berapa teman-teman? 8 ya. 8. 25 dikurangi 17, 8. Kemudian 8 per 12 dikali 5. Coba ini kita sederhanakan berapa teman-teman? Dibagi 4 semua. 12 bagi 4 dapat 3. Ini dibagi 4 dapat 2. 2 kali 5 10. 10 dibagi 3 teman-teman. Coba kita hitung manual ya. 10
dibagi 3 dapat 3, 9 sisa 1 kasih 0, nah berarti 3,33. Terus seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini kita masukkan 59,5 ditambah 3,33, boleh lah ya, 2 digit. Kita tambahkan di situ 59,5 ditambah 3,3. Tambahkan 3, ini 8, 9, 10, 11, 12 tambah 1, 6. Nah, di sini maka nilainya adalah 62,83. Ini kita bulatkan saja karena di bawah 5 berarti kita hapuskan, berarti pembulatannya 62,8. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka nilai tengahnya adalah 62,8 teman-teman. Nah, cukup mudah karena di sini kita menggunakan bantuan tabel, tinggal kita kasih indikasi mana saja yang dibutuhkan, kemudian kita substitusikan ke rumus, maka diperolehlah nilai median sebesar 62,8. Seperti itu teman-teman ya, cukup mudah, cuman agak panjang memang karena di sini rumusnya ada beberapa rumus ya, di sini ada beberapa unsur-unsur, tapi cukup mudah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran tentang median ya. Tadi yang pertama sudah nilai rata-rata atau min atau X bar, kemudian yang kedua adalah nilai median atau berkelompok, kemudian untuk yang ketiga kita lanjutkan menentukan modus dari data berkelompok. Datanya nanti masih tetap seperti ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Radius Matematika.